Jalan-jalan di Bantul itu memang menarik sekali kok. Terdapat banyak potensi yang ada di sana. Mulai dari pariwisata, kuliner, sampai dengan seni budaya. Nah, ini kita sudah sampai, Gu. Si Om iki mau cuma jalan-jalan aja. Ora ngerti aku capek, po. Kita tuh mau kemana sing cetha to? Iki nang museum. Museum apa? Bocah kok kan sambat. Museumnya ini, po? Lah ya museum iki ini. Iki museum apa, Om? Museum Wayang Beber Sekartaji. Iya toh. Om nek omong ki sing cetha. Mosok museum kok wayang bobor. Wah, jangan bayam disanteni. bocah nek kuru, pikiran ming panganan, ora lemu-lemu mangane akeh. Iki museum wayang beber iki lho. Oh, wayang beber toh? Wayang beber. Itu wayangnya kayak apa, Om? Loh, yo nanti didelok bersama-sama, dilihat bareng-bareng. Ayo, kita mlebu ayo. Ayo. Loh, Om, ayo toh. Wila. Bu, ini enten acara nopo ya? Iki museum wayang beber. Oh, ten riki toh? Nggih. Matur nuwun nggih, Bu. Om, sini toh. Ini ngopo? Itu lho, lagi ada acara tuh lho. Wow. Ana tumpenge barang lho, Om. Wah, jan gue nek weruh panganan lemat tenan kok. Mesti minjur pengen. Heeh toh. Aku lapar, Om. Iki tumpengan ki simbol eneng filosofine. Wah, nang filosofi ini. Iya. Termasuk tradisi ya? Tradisi itu wujud rasa syukur kepada Tuhan gitu. Gawe tumpengan kaya ngono kuwi. Tapi ku nek wis bersyukur lagi mangan. lah aku bareng-bareng. Aku Nek yo selak ngenteni. Tapi aku selak ngeleh ya, Om. Yo ngeliyo kayo sabar kok. Sana aja yuk. Yo. Wah. Om Pur. Hei, ini kok ada prasasti toh? Lah yo eneng iki ben ngerteni. Kayak eneng tulisannya Indra Suro Inggeno. Indra Suro Inggeno iki sapa toh? Wah, Indra Suranggeno yo ora ngerti kuwi dadi. Kula. Oh, Indra Suro Inggeno iki kula. Oh, Mas. kula niku sampeyan toh. Nggih, Mas. Oh, Mas Indra. Yo tak omong ket mau ora paham kowe. Kula Vertigo, Mas. Oh, salam pitepangan Mas Vertigo. Nggih. Kula Persegi Panjang. Persegi panjang kok bulet. Nggih, sok bulet sok panjang. Kula niku tergantung situasi. Oh, tergantung Mas. situasi. Kadang nggih panjang, kadang nggih cendek. Nah, ngeten Mas. Niki lak kula jalan-jalan kali om kula. Nggih, Mas. Lah terus mandek ten ngarep museum wayang beber kok rame-rame. Wonten tumpeng. Wah, enten acara nopo niki Mas Indra? Menika wau Mas enten acara syukuran museum Mas. Oh. Nggih, dadosipun museum niki pun dimasukkan dalam anggota permusiuman DID. Luar biasa. Nggih. Dan iki ngapunten Mas. Nggih. Museum niki iki berdiri pun kira-kira berapa lama? Museum Sekartaji menika berdiri sampun 3 tahun. Nggih. Mboten keju niku. Nggih, kala-kala nggih lenggah. Berdiri 3 tahun lho, wong iki berdiri setengah jam sikile gringgingen. Mbok letekon ki nganggo logika. Piye contone tekon? Berdiri ki maksudnya mboten nganggo lungguh, Mas. Mboten. Padha wae. Maksudnya kan aku tekon tuh Om. Kenapa kok museum ini dinamakan Museum Sekartaji? Nah, kenapa kok dinamakan Museum Wayang Beber Sekartaji? Sekartaji menika adalah sebuah condro sengkolo. Wow, pripun iku Candra Sengkolo niku? Orang Jawa itu kalau membangun sesuatu yang penting itu pasti membuat condro sengkolo dulunya itu. Nah, ini dilestarikan di sini. Jadi Sekartaji kepanjangannya adalah Semedi Cakra Jawata Aji. Nah, Semedi Cakra Jawata Aji. Artine nopo, Mas? Artine pun kalau secara arti filosofi dengan berdoa, bermeditasi menuju pusat energi Tuhan. Tapi dalam kasanah Condro Sengkolo, Semedi Cakra Jawata Aji itu mengartikan Semedi itu mengandung angka 1, Cakra itu 5, Jawata itu 9, Aji itu 1. Nah, Condro Sengkolo cara membacanya dibalik, jadinya 1591 jadi 1951.
Itu kan tahun Jawa, Mas. Ya. Tahun Masehnya 2017 itu untuk penanda berdirinya Museum Wayang Beber Sekataji ini pada tahun 2017. Nah, ini Mas. Kan museum-museum itu kan banyak. Banyak, Mas. Museum wayang itu banyak. Kenapa kok Mas Indra malah lebih memilih untuk melestarikan wayang beber ketimbang wayang-wayang yang lain? Jadi wayang beber menika nasibnya berbeda dengan wayang kulit. Jika wayang beber itu belum banyak yang mengenal. Padahal wayang beber itu nenek moyangnya wayang kulit. Oh. Itu dari relief baru nanti ke wayang beber. Nah, seperti itu kan sepuh banget. Lah, wayang beber itu juga menonjolkan budaya tutur. Nah, orang tua kita dulu kan kalau kita bubuk di dongengin. Nah, kira-kira seperti itu. Dan Nusantara ini mengandung ribuan folklor, ribuan cerita rakyat. Nah ini kalau diangkat dalam wayang beber luar biasa, Mas, karena wayang beber ini sendiri lebih berarti, lebih dari sekedar komik purba, Mas. Oh iya, Amerika punya komik, sini punya komik lebih tua, Mas. Lebih tua daripada Amerika. Iya, lebih tua dari yang di sana-sana. Nggih, matur nuwun Mas Indra. Niki kula tak muter-muter oleh nggih Mas. Monggo, Mas. Nggih. Ajeng nonton-nonton. Nggih. Niki kula tak melu acara nggih. Oh, Mas. nggih, monggo. Monggo Mas Indra. Ini dia yang namanya wayang beber. Wayang dengan ceritanya itu digambar di atas kertas. Karena ceritanya panjang, maka kertasnya juga panjang. Sehingga harus digulung ketika sedang tidak dipakai atau dipentaskan. Kalau mau dipentaskan baru digelar lagi atau dibeber seperti itu. Wayangnya digambar ya Om. Jadi kayak komik-komik itu ya. Tapi tidak dalam bentuk buku. Bener toh? Nah, ini lihat gulungan-gulungan kertas ini. Ini isinya wayang beber semua. Waduh. Elok tenan ya Om. Koleksinya Mas Indra banyak sekali. Pantes saja dia bisa bikin museum seperti ini. Ayo cetro toh ya. Ini mulai dari wayang beber produksi zaman Mojopahit hingga baru juga dikoleksi oleh Mas Indra kok. Berarti hampir segala jenis wayang ya Om yang ada di museum ini. Nah itu malah ada lukisan-lukisannya barang. Om Pur, Apa toh? itu apa yo? Kok ada yang dipukul-pukul itu Om? Wis. Bangani kita bingung, mending kita samperin aja yo. Niki kesenian apa Pak? Oh, gejok lesung. Oh, kula kinten wau lagi nutuki beras. Ayo, ora iki jenenge kesenian. Niki nganu nggih Pak nggih. Kesenian sing menyanyikan lagu-lagu sing tradisional. Dadi ora iso pesen lagu-lagu sing Nganu Pak, Losdol. wah. Gejok lesung kok request lagumu Losdol. Anu, Wis ditandani kok Losdol. oh ditandani nggih. Kuwi kalih request ki sing lagu-lagu sing jaman biyen sing isih klasik, balungan kere, Pak. Iya, Pak. Alon-alon. Demikian tadi adalah persembahan lagu Proli Manjoyo nggih, Pak? Proli Manjoyo. Suwe ora jamu. Oh, suwe ora jamu. Kayak kenal ya kita ya. Siapa itu? Nggak ngerti. Itu Pak Pulung. Loh, Pak Pulung toh? Pak Pulung. Pak Pulung. Pak Pulung itu siapa?
Ampun, loh, yo nanti kita tanya. Oh, ya wis ya. Tulung Ayo, wong kita samperin yuk. kondang. Kula nuwun. Pak. Jadi, enggak. Anjir lu hati-hati ya. Enggak, ampun ya, Pak. Keduren kok ya kowe mah. Oh, iki beliau Pak Pulung. Pak Pulung. Ya aku arep kontekan karo Pak Pulung. Lah yo nek takon kudu sing lengkap, mendatar apa menurun. Pak Pulung. Museum Wayang Beber ini kan terbentuk, saya dengar-dengar itu dari inisiatif masyarakat setempat. Ya. Nah, terus peran serta pemerintah Kabupaten Bantul seperti apa untuk mengembangkan museum ini? Jadi ngaten Mas Vertigo, Mas Paul. Jadi yang pertama mungkin kita mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih itu yang sebesar-besarnya kepada pengelola museum, termasuk hari ini adalah di tempatnya Wayang Beber, Mas Indra. Tentu saja ini sesuatu hal yang menurut kami luar biasa itu, karena satu tidak mudah, ya kemudian juga tidak murah untuk mengumpulkan koleksi-koleksi itu karena perlu perjuangan. Sehingga pemerintah harus mengapresiasi dengan banyak hal. Yang pertama tentu saja kita kalau yang namanya wayang beber ya kita fasilitasi untuk pentas, walaupun di saat ini di secara virtual ya, nggak mungkin karena dalam posisi corona ini pentas secara massal kan tidak mungkin, sehingga mungkin itu secara itu salah satu fasilitasi. Yang kedua, memang kita memberikan fasilitasi tentang webnya Bantul untuk bisa masuk sebagai kontennya di webnya Bantul. Ini yang kita inginkan dan segera nanti akan kita tindak lanjuti karena kami tahu ada 3 fungsi tadi, sebagai fungsi pengajian, fungsi pendidikan dan fungsi kesenangan. Fasilitasi komplit. Atau pengembangannya komplit. Karena saya buat kok kira. Loh ya isin apa? Niki Pak. Untuk kedepannya itu mungkin dari pemerintah sendiri punya program untuk pengembangan museum untuk mungkin kedepannya itu pengen dibuat seperti apa lagi biar masyarakat dan generasi muda itu lebih tertarik nih. Punya program khusus mungkin nopo Pak? Bener Pak. Nah niku terus kan di sini kan juga tidak hanya wayang beber. Warna-warna. Gamelan. Ada gejok lesung. Mungkin ada apa lagi Mas? Banyak ya kita tadi kita lihat. Nah niku pripun Pak? Ya, jadi ke depan memang saat ini dulu kan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan itu menjadi satu. Nah sekarang kan sudah ada dinas kebudayaan tersendiri. Nah ini museum itu adalah salah satu dari prioritas pengembangan di dinas kebudayaan. Ini satunya itu. Niki Pak, selanjutnya harapan pemerintah Kabupaten Bantul itu ini kan sudah disupport semuanya dari museum-museum. Nah itu harapannya seperti apa Bapak? Iya, harapannya ya tetap semangat teman-teman di museum, tetap berjuang di dalam mengembangkan museum yang ada ini, dipertahankan, bagaimana meningkatkan. Yang pertama adalah sumber daya yang ada di museum itu, sehingga dikelola dengan sumber daya yang baik. Kemudian ya tentu saja karena museum ya kami berharap bisa menambah koleksi, koleksi museum, karena dengan penambahan koleksi itu menjadi semakin menarik. Berarti ya iso nyumbangke Om. Nah iya. Aku ya nyumbang. Nyumbang apa? Kowe. Tak kira nyumbang lagu. Kowe kan termasuk koyo artefak. Nggih, pamitan sih. Matur nuwun. Mas Vertigo. Informasinya. Sama-sama, nanti kapan-kapan kita ketemu lagi. Siapa Pak? Monggo Pak. Lawangi kene. Ayo ngaruh medun. Monggo Pak. Go, Vertigo. Lihat nggak kamu? Itu sopo? Itu kan Pak Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul toh. Aku yo pangkling tambah ganteng, Cik. Nah itu namanya Pak Nugroho. Bener kamu, Gu. Itu jen Pak Nugroho. Kula nuwun. Monggo iki. Pak Nuk. Nggih, niki rak Mas anu to? Nggih. Mas Nggih. sing muter-muter niku. Ya. Vertigo. Bener. Komedi putar.
Karo Mas Pur. Mas Pur wis hafal. Nggih, ndak dina mampir ten kuno. Nggih. Numpak pit. Oh. Nggih, das pundi niki wonten napa niki? Nganu Pak Nugroho niki iki badhe tanglet. Niki kok museum niku rak kathah niki. Nggih. Jane niku fungsinipun niku napa to, Pak? Oh, nggih. Dadi ngeten Mas Pur. Nggih, pripun? Niki perlu kula sampaikan jenengan nggih. Nggih. Ten Bantul, di Bantul itu ada 16 museum. Dan 16 museum itu kan kalau dari sisi kedinasan itu yang memfasilitasi kan dari Pemkab Bantul itu dari Dinas Kebudayaan. Dan pada hari ini kula kalian jenengan sowan Mas Indra niki ten Museum Wayang Beber jenenge. Sing mapane wonten Kanutan Sumber Mulya Bambang Dipuro Bantul. Nggih, Pak, nggih. Lan alhamdulillah wayang beber niku termasuk warisan budaya sing pun kuno. Janjane wis ana sadurunge wayang kulit. Oh, sikik dhewe. Luwih sepuh wayang beber. Nggih. Lan alhamdulillah wonten ing Bantul niki satu-satunya museum khusus tentang wayang beber nggih ten Kanutan niki. Fungsine niku entene napa nggih? Museum Wayang Beber niki untuk Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul sendiri seperti apa? Oh nggih, dados alhamdulillah Museum Wayang Beber niki berdiri itu atas inisiatif Mas Indra dan masyarakat Kanutan. Jadi inisiatifnya dari bawah. Biasanya inisiatif partisipasi dari bawah itu biasanya akarnya lebih kuat dan berkembangnya akan lebih bagus. Wayang beber ini oleh Mas Indra itu sekarang sudah dikembangkan. Jadi nek riyen niku cerita-ceritanya adalah cerita-cerita sing baku nggih, cerita-cerita lawas gitu. Lah, Museum Beber ini dengan kreasi Mas Indra ini bisa dibuatkan cerita-cerita masa kini. Jadi anak-anak itu harapannya dengan melihat Museum Wayang Beber ini nanti anak-anak itu akan bisa mengenal, setelah mengenal syukur-syukur nanti bisa mencintai. Sehingga setelah mencintai itu nanti bisa mempertahankan, melestarikan, mengembangkan karena ini adalah sebuah karya bangsa yang memang ini mempunyai nilai-nilai sejarah, mempunyai nilai-nilai budaya yang sangat tinggi. Gitu. Dan alhamdulillah Mas Indra ini dengan sangat tekun bersama masyarakat kalian nih kanca-kanca ini ada yang masih muda-muda, ada yang senior juga, gitu. Ini ternyata saling mendukung di dalam pengembangan Museum Wayang Beber di sini karena memang salah satu fungsi museum adalah untuk tempat pendidikan. Di sini nanti anak-anak oleh Mas Indra akan diajarkan tentang nilai-nilai yang terkandung di dalam sebuah cerita, sebuah lakon wayang beber itu. Harapan dari Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul dengan adanya museum ini mungkin kedepannya seperti apa, Bapak? Jadi dengan adanya museum yang alhamdulillah di Bantul itu didukung oleh para pengelola dan masyarakat sekitar, itu kita berharap nanti dari museum itulah nanti generasi-generasi muda itu bisa berkunjung dan mempelajari tentang sejarah, tentang peradaban manusia dari masa ke masa. Dan juga apa sih nilai-nilai yang terkandung di dalam cerita-cerita di dalam wayang beber itu. Karena di dalam wayang beber itu lakonnya banyak sekali. Dan alhamdulillah kita dari pemerintah Kabupaten Bantul itu melalui dana keistimewaan itu senantiasa untuk mensosialisasikan, senantiasa untuk mempromosikan semua museum yang ada di Kabupaten Bantul itu. Supaya apa? Supaya bisa lebih dikenal oleh masyarakat, kemudian juga masyarakat setelah mengenal, tahu tentang isi dari museum-museum yang ada di Kabupaten Bantul itu, bisa mencintai dan mempelajari apa sih yang ada di dalam museum itu. Karena memang di dalam museum itu terkandung nilai-nilai sejarah yang sangat penting bagi kita, gitu ya. Sehingga ketika kita mengetahui sejarah kita, peradaban kita, kita berharap bahwa kita akan bisa memetik intisari dari sejarah itu. Karena sejarah itu kan ya ada sejarah yang menyenangkan, ada yang kurang menyenangkan, tidak menyenangkan. Kita berharap kita bisa memetik dari semua sejarah yang sudah terjadi di tempat kita, khususnya yang ada di Indonesia itu. Itu. Hatiku ya. Daripada ada bingung kok tekan-tekan mending gak dinonton langsung. Koyo Mas apa pentase? Monggo Mas Indra. Ayo, monggo.
Lihat cara mementaskannya, Gu. Pakai alat peraga berupa kayu. Lah itu buat apa ya, Om? Lah yo buat menunjukkan gambar dan cerita yang diucapke dalang tau. Wah, tenan ya, Om. Sebetulnya seperti orang mendongeng saja ya Pak Dalang itu. Tapi dilengkapi dengan iringan musik dari gamelan ini. Yuk terasa hidup. Ya toh, Om? Ayo genah toh yo. Orang yang mendengarnya jadi lebih bisa merasakan dan mengerti tentang jalan ceritanya. Itu sik jenenge imajinatif ngono kae yo, Om. Lah iya wah gini yo pinter kamu itu. Apik ya, Gu. Heeh. Anak-anak kecil saja pada suka nonton kok. Iya, Om. Mereka ini terus dirangkul oleh Mas Indra, diajari mencintai budaya. Budaya kita itu kan luar biasa. Lah iya toh, budaya Indonesia. Nah, kuwi ya. Dengan pertunjukan yang menarik seperti ini, anak-anak itu jadi tidak terasa kok. Jika sebetulnya sedang internalisasi nilai-nilai kultural dan juga spiritual. Iya ya, Om. Kuwi tegese kowe kuwi tresnani Gustimu, cara-cara tresnani. Om, apik banget ya museumnya. Apik. Ruang pangon. Penyimpanan. Kamu apa yuk? Ini itu tempat untuk menaruh wayang. Wayang beber itu loh, Om, yang sedang tidak dipentaskan. Bentuknya cuma kayak gulungan kertas gitu yo. Lah iya. Konon wayang beber ini merupakan bentuk wayang paling tua di bumi Nusantara ini, Gu. Wah, buktinya kalau wayang beber ini lebih tua dari wayang kulit adalah bentuk dan gambar wayangnya yang masih menyerupai manusia, Gu. Walah, mulakno Mas Indra milih jeneng Sekartaji ya, Om. Ben identik karo Majapahit. Itu yang di luar pada ngapain yo? Wow, itu membuat kertas deluang, Gu. Kertas kuno yang dipakai sebagai media menggambar wayang beber. Kertas itu dibuat dari kulit kayu dari tumbuhan yang dinamakan glugu. Glugu itu kan pohon kelapa toh? Waduh, dudu kuwi. Kemungkinan tumbuhan atau pohon itu dulunya terdapat banyak sekali di Jawa ini, Gu. Lah, Mas Indra membawa ke sini ini langsung dari Jawa Barat loh. Ia membudidayakan di sini sebagai bahan baku pembuatan kertas. Umpur, Piye-piye? itu loh, ada mbak-mbaknya yang cantik dan mas-masnya yang ganteng. Loh itu sedang pada ngapain, Om? Itu komunitas Sego Jabung. Anggotanya anak-anak muda loh, Gu, yang berkomitmen melestarikan dan menggunakan kembali aksara Jawa. Mulai dari mengenalkan aksara Jawa, membaca, menulis, sampai dengan menggunakan dalam keperluan komunikasi sehari-hari. Bahkan sampai mengaplikasikannya dalam gadget loh. Ayo ini yang patut kita wartakan kemana-mana, Gu. Anak-anak muda, anak-anak milenial yang melek teknologi tapi tetap menggunakan aksara tinggalani nenek moyang. Oh, ini khusus generasi muda nih, Mas. Iya, Mbak. Bocah celak celuk keket mau malah mangan. Apa toh? Hei, iki lho. Waduh. Allah.